Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi riwayati Aisyah radhiyallahu anha, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu bihi ajran. Perumpamaan orang-orang yang pandai membaca kitab suci Al-Qur'an, yaitu mereka bersama para malaikat yang agung dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an dia kesulitan, dia merasa kesusahan ketika membacanya, maka akan diganjar pahala oleh Allah, yaitu 2 pahala, lahu bihi ajran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan statement, yaitu jika kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu kita membaca Al-Qur'an atau mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini dijanjikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf dari huruf-huruf hijaiyah yang berada di mushaf, maka dia akan mendapatkan kebaikan atau pahala, dan kebaikan satu huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Nabi SAW tidak menyebutkan, saya la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf pahalanya 1, tapi alif harfun satu huruf 10 pahala, mim lam harfun huruf lam 10 pahala, dan mim 10 pahala. Taib, insyaallah hari ini saya akan melanjutkan pada pertemuan yang ketiga ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga, mempelajari tahsin Al-Quran. Saya akan sedikit berbagi ilmu yang sudah saya pelajari ya, jadi nanti mohon juga ada sedikit koreksi-koreksi dari jamaah ataupun kekurangan dari saya, mohon untuk diperbaiki, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan dan menyampaikan ini ada dari jamaah kita yang mendonasikan ya secara sukarela, insyaallah, dari Pak Haji Syarif. Terima kasih, jazakallahu khairan atas ini pemberiannya. Insyaallah akan jadi ladang pahala amal jariah untuk beliau. Tapi ini saya akan membagikan terlebih dahulu, mungkin boleh dibagikan ya. Kalau tidak cukup, boleh melihat sesama berbagi. Dan isinya ini yang kita sudah pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu latihan pengucapan huruf. Ini dasar-dasarnya latihan pengucapan huruf agar lebih mudah melafalkan huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran.
Ya, sebelumnya saya sudah membacakan hanya huruf sa-nya saja. Mungkin ini akan menjadikan lebih lengkapnya, itu huruf alif sampai huruf ya, ya huruf-huruf hijaiyah semuanya keseluruhannya. Ini mungkin nanti akan kita bacakan bersama-sama, dan saya juga boleh minta dibantukan oleh jamaah untuk membacakannya juga ya. Nah, pertama-tama saya akan menuliskan di depan, yaitu poin-poin penting tentang makharijul huruf. Tentang makharijul huruf, poin-poin pentingnya, tempat keluar hurufnya, ya, makharijul huruf yaitu kharaja yakhruju, diambil dari kharaja yakhruju, makhrajan, ya. Tempat keluarnya huruf. Ya, dia ada bagian-bagiannya sendiri. Setiap huruf ada tempat keluarnya masing-masing. Makharijul huruf. Afwan.
Taib. Di sini sudah mungkin jamaah sudah bisa melihat, yaitu makharijul huruf. Pada dasarnya makharijul huruf umumnya secara am itu terdapat 5, yaitu tempat-tempatnya keluar huruf terdapat 5 poin. Ya, yang pertama al-jauf, itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua al-halq, ini secara umum ya, secara umum. Nanti akan dibagi lagi, saya akan memilih 17 huruf sesuai yang Imam Jazari menyebutkan, itu ada 17 huruf yang lebih mukhtabar yang dipilih. Kemudian yang nomor 3 al-lisan. Ya, al-lisan itu lidah ya, keluarnya dari lidah, nanti dibagi-bagi lagi. Kemudian asy-syafatain. Kemudian al-khayshum. Dan nanti saya akan langsung praktekkan untuk huruf-hurufnya yang keluar tempatnya di mana. Saya akan sebutkan per huruf ketika kita nanti menemukan ya huruf-huruf yang dari halqi, kemudian jauf dan lain-lain. Dan boleh dibuka suratul Fatihah. Kita akan melanjutkan yaitu suratul Fatihah. Ya, ini secara keseluruhannya nanti akan disebut dengan makhraj khas namanya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan. Ini tempat keluarnya huruf membaca Al-Quran atau huruf hijaiyah, yang mana saat membacanya kita harus membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya, ya, atau sesuai dengan haknya huruf tersebut, ya, atau haknya itu huruf ya, haknya itu hurufnya. Kemudian mustahaknya sautul harf, ya, suara dari kita pengucapan hurufnya tersebut. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita membaca haknya sudah salah, membaca hurufnya sudah salah, maka akan rusak mustahaknya, yaitu sautul harfnya akan rusak juga, ya, sehingga ya kita bisa melafalkan ya dengan kita bisa memahami 5 tempat keluarnya huruf ini, ya, sehingga kita bisa membacanya, melafalkan Al-Quran secara baik. Ya, maka kita harus bisa membedakan bunyi huruf satu dengan yang lainnya. Ya, ini yang pertama, saya bacakan saja. Yang pertama ada al-jauf. Al-jauf, rongga mulut. Ya, rongga mulut, al-jauf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulut. Ya, kemudian hurufnya itu ada 3. Ya, ini huruf yang pertama sudah masyhur, yaitu huruf alif. Kemudian yang kedua huruf waw. Nah, coba nanti kalau bisa dibacakan, dipraktekkan ya, alif a, nanti berasa dia keluarnya dari al-jauf, rongga mulut. A. Nah, ketika kita membacanya keluar dari mulut semua, tidak boleh keluar dari hidung ataupun keluar dari tenggorokan, ya, karena dia al-jauf, rongga mulut. Nah, boleh dipegang hidungnya nanti. Nah, ini sudah tidak terdengar suara keluarnya dari hidung. Nah, kalau nanti dipencet huruf alif kita bacakan, dipencet hidungnya masih ada cempreng dari hidung, ya. Nah, itu belum sempurna, ya, makhraj hurufnya belum sempurna, artinya seperti itu. Nah, ketika sudah membaca sempurna nah, yaitu ketika huruf alif, maka alif keluarnya dari mulut, rongga mulut semua. Mulut dibuka, terbuka dengan lebar. Tidak boleh ketika kita membaca alif harokatnya fathah, kita bacanya jadi jadi dia akan berubah. Yang tadinya hurufnya alif, huruf A, ketika kita bacanya dia berubah jadi O, dan itu akan tertutup mulutnya.
Nah, oleh karena itu dibacanya dengan terbuka. Ya, kita buka mulutnya. Ya, jangan ragu-ragu ketika membaca. Ya, mungkin memang terasa cukup rumit ya. Tetapi memang seperti ini ya. Kemudian wa. Nah, coba kita baca bareng-bareng di sini huruf alif yang pertama tadi ya. Boleh diperhatikan di kertasnya tadi. Nanti ikuti saya ya Pak ya. A I U ba. Kalau masih belum yakin dengan suaranya, dipencet aja nggak apa-apa. Nanti bisa ketahuan tuh. A I U ba. Nah, ketika dhammah, harokatnya dhammah, maka akan dimanyunkan ya. U. Kalau kasroh, I. Kalau fathah, A. Nah, jadi ada tempatnya masing-masing. Supaya keluar semuanya. Nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Ada yang keluar dari hidung. Ya, ada yang keluar dari tempat yang nggak seharusnya gitu ya. Saya lanjutkan. Saya ulangi. A I U ba. A I U ba. Coba bisa lebih dibuka lagi mulutnya. Nah, ini masih kurang terbuka nih, saya lihat nih. A I U ba. U an ani a'na minal mu'ni ma I an ani a. U an ani a'na minal mu'ni ma I an ani a. Baik. Saya boleh minta bantuannya dari sebelah kiri dulu. Tafadhol. Dari A I U. A I U ba. Naam. Coba boleh dipraktekkan dengan memencet hidungnya. Kayaknya ada sedikit cempreng tadi ya. Nggak apa-apa, kita belajar semuanya. Dari sononya. Tafadhol. Boleh diulangi? Baik, syukron, barakallahu fiik. Baik, berikutnya boleh dilanjutkan Pak Haji. Tafadhol. Temponya lebih dipelankan sedikit. Ani a. Baik, syukron, barakallahu fiik. Berikutnya tafadhol Pak Syarif. Nah, tadi di sini ketika ada tanwin u an a tidak boleh dibaca ditahan. U an ani a. Nah, langsung disambung. U an ani a na. Coba diulangin, afwan. Taib. Syukran, barakallahu fiik. Nah, kita bisa melihat mushafnya surat Al-Fatihah dimulai dengan huruf alif. Kemudian dari a'udzubillah juga ada alifnya. Nah, nanti kita akan membacanya langsung
diselingi dengan kita membaca pengucapan huruf. Taib. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di sini kita menemui di huruf ta'udnya ada perbedaan antara hamzah dengan ain. Nah, walaupun dua huruf ini, huruf alif ya, huruf hamzah sama ain ini masuk ke al-halaq ya, masuk ke tenggorokan, tetapi dia berbeda, ada perbedaannya. Ya, pengucapannya itu keluarnya ada perbedaannya. Yang pertama hamzah, a'u. Nah, dia di tenggorokan juga keluarnya. Namun dia termasuk aqsal halq ya. Aqsal halq itu di bawah tenggorokan, keluarnya di bawah tenggorokan. Nah, dia berbeda. Nah, makanya ketika kita membacanya dibedakan. Jangan dua-duanya ketika alif sama ain disamakan. A'udzubillah, a'udzubillah. Nah, ainnya enggak kelihatan nanti. Nah, kalau huruf ain sendiri dia keluarnya dari wasatul halq, dari tengah-tengah tenggorokan. Nah, dari sini. Nanti kalau Bapak mengucapkan huruf ain, kalau sudah dipeganginnya terasa bergetar di sini nih, di tengah-tengah tenggorokan. Nah, maka itu akan menyesuaikan nanti keluar hurufnya. Nah, akan ditekankan huruf ain. Ya, ya, seperti itu. Kemudian huruf hamzahnya beda. Yang berasa dia beda nanti keluarnya. Ya. Aqsal halq di bawah tenggorokan dengan wasatul halq, dengan tengah tenggorokan. Jadi membedakannya dari sini. Agak ditekankan ya. Nah, jadi dibedakan. Ketika kita membaca a'udzu. Nah, coba a'udzu. Ainnya lebih ditekankan lagi, dijelaskan lagi. Nah, jangan tertukar huruf hamzahnya jadi ain ya. A'udzu. Nah, di sini ada huruf ain gak nih? Ada huruf ain di sini. Nah, ini agak menguras tenaga tenggorokannya, bisa habis suaranya. Tapi nggak apa-apa. Ikuti saya ya Pak ya. A'i'uba. 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 Ru'an 'ani 'ana. Bukan u'an. Ini kita masuk huruf ain ya. Ru'an 'ani 'ana. Ru'an 'ani 'ana. Minal mu'ni ma'i 'an 'ani'a. Nah, saya ulangi sekali lagi nih, dengan mencontohkan keluar dari tenggorokan semua atau ada masih dari hidung. A'i'uba. Coba tadi saya keluar dari hidung atau dari tenggorokan? A'i'uba. Nah, masih berasa keluar dari hidung nggak Pak? Udah dipegang hidungnya? Sudah? Masih keluar di hidung apa enggak?
Coba boleh dipraktekkan satu. Hafadhal, giliran antum dari huruf ain. Ya, boleh di hidungnya di ini supaya lebih jelas. Keluar dari hidung apa tenggorokan? Nah, coba ulangi lagi sekali lagi. Nah, digoyang-goyangkan juga boleh. Nanti dia akan berasa lebih jelas. Ai'u. Nah, mumtaz. Lanjutkan lagi. Lanjutannya. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Berikutnya, tafadhal muadzin kita. U'an. Huruf ainnya dijelaskan lagi. Ditekankan dari bawah tenggorokan. Tengah. Baik. Jazakallahu khairan. Nanti ini akan jadi pelajaran kita masing-masing ya. Baik, saya lanjutkan pada bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bis tidak boleh bis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita menemui huruf ha, nirrahim, rahman, rahim. Nah, jangan ragu-ragu ketika membaca ada huruf ha kecil. Huruf ha kecil ya, huruf ha kecil. Perbedaannya adalah dia tempat keluarnya sama dengan huruf ain, yaitu wasatul halq, tengah-tengah tenggorokan. Nah, jadi huruf ha dengan huruf ain keluarnya dari tengah tenggorokan di sini nih. Nah, ha, a, coba dirasakan mungkin sama. Ha, a. Nah, ha. Nah, kuncinya tadi ketika ada harokat yang fathah, kita baca ar-rahman atau kasrah ar-rah, rah. Nah, rah tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah, ini akan keliru, akan fatal nih. Terlihat jelas salahnya. Kita merubah huruf. Nah, tadinya ha kita rubah jadi ha secara tidak sadar. Nah, itu akan masuk ke al-lahan al-jali. Ya, kesalahan-kesalahan besar, kesalahan fatal. Itu berakibat fatal ya. Nah, maka kuncinya tadi ketika kita menemui harokat fathah, mulutnya terbuka lebar. Harokat fathah mulutnya terbuka lebar. Jangan ragu-ragu. Ya, bila perlu sampai terangkat semua. Kemudian ketika kasroh, nirrahim, rahim. Nah, rahangnya dikebawakan kalau ada kasroh. Yang rahang bawah ini diturunkan, rahim. Agar apa, Pak? Agar semuanya hurufnya keluar dari sesuai ya wasatul halq. Nah, maka dia akan terbuka semua, nanti sempurna ketika kita membuka mulutnya sesuai dengan haknya tersebut ya. Tidak boleh dibaca tertutup. Nirrahim, nirrahim, nirrahim ya. Itu akan jadi tebal nanti atau jadi o. Tadinya hi kasrah. Ya, kurang lebih seperti itu. Boleh diikuti lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Nah, ra-nya ini tafkhim ya. Nah, ra. Dia boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga keliru. Tapi tetap aja stay. Bibir nggak ikut gerak, lidah aja yang bergerak. Ra. Nah, ini pangkal ujung lidah nih nempel nanti ke atas. Ra dan getarannya Pak, kalau huruf tafkhim, huruf tebal 3 getaran. Nah, makanya dilatih dengan cara, wah 3 getaran gimana saya nentuin 3 getaran? Nah, caranya dihilangkan dulu R-nya, getarannya. Nah, Allah. Nah, itu nggak ada R-nya kan? Allah. Nah, nanti dilatih pelan-pelan. Kita baca tebal, Allah, lama-lama Allah. Nah, 3 kali tempelan bergetar ya. Tidak boleh banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Capek nanti lidahnya. Nah, boleh diulangi sekali lagi. Ro-nya ditebalkan, tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz, barakallahu fikum. Kita masuk ke ayat tsani, ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh diperhatikan yang mushafnya, yaitu pada awal kalimatnya huruf alif lam. Nah, di sini ada hukumnya nih, hukum bacaan alif lamnya. Ya, hukum bacaan alif lamnya. Nah, ini dibaca jelas karena dia ada alif dengan lam berharokat kasroh. Ya, berharokat kasroh. Nah, maka dia akan dibaca dengan tebal atau disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Maka dibacanya tidak boleh, Pak. Dibacanya tidak boleh alham atau dibacanya rendah nadanya. Alhamdulillah. La-nya tidak jelas. Tapi dibaca dengan al. Nah, la-nya ini ditempel lidahnya di ujung. Alhamdulillah. Dan tidak boleh qalqalah. Alham. Nah, dibacanya Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hi. Nah, ini ha besar ya. Hi rabbil alamin. Nah, di sini huruf ha termasuk dengan aqsal halq. Ya, sama dengan hamzah. Tempat keluar hurufnya aqsal halq. Dari halq, dari tenggorokan, cuman dia dari bagian bawah tenggorokan. Bawah tenggorokan, bukan di tengah ya. Jadi dia jelas. Beda kalau tadi ha keluarnya dari wasat, dari tengah. Kalau ha dari bawah, aqsa, ya, aqsa al-halq, bawah tenggorokan. Ar-rahib, apa namanya? Hi rabbil hi ha hi hubah. Nah, seperti itu. Taib. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pada sampai ayat 2, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nanti besok insyaallah taala
akan kita lanjutkan kembali untuk tahsinul Quran masih dengan surat Al-Fatihah. Ya, insyaallah kita semua akan sama-sama belajar, begitupun dengan saya sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini akan menjadikan ladang dan amal pahala untuk kita semua. Dan wala'afu minkum, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Jika ada kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang salah datangnya dari diri saya dan dari syaitan, ada kata-kata yang benar datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.